Seorang gadis berteriak sambil berusaha melepaskan diri, "Tolong lepaskan saya." Manajer Hana langsung menunjuk ke arah satpam. "Usir dia, aku tidak mengenalnya. Kamu gadis desa, tapi berani datang melamar kerja di perusahaan ini. Kalau orang melihatnya, mereka mengira perusahaan tidak mampu merekrut orang berkualitas." Lalu Hana menunjuk pelamar lain. "Kalian yang mau wawancara, jangan lupa siapkan uang. Dulu saat aku melamar kerja, aku juga tahu caranya." Mendengar itu, gadis tersebut menundukkan kepala. "Ternyata hanya karena berasal dari desa, saya bahkan tidak diberi kesempatan." Ia pun berbalik dan pergi. Namun seorang pria menghampirinya. "Halo Nona, apa yang terjadi? Kenapa Anda pergi?" Gadis itu menjawab, "Saya datang untuk wawancara. Tapi begitu mereka tahu saya berasal dari desa, mereka langsung mengusir saya. Mereka bahkan tidak mau melihat resume saya." Pria itu terkejut. "Bagaimana mungkin? Boleh saya melihat resumenya?" "Silakan Pak," jawab gadis itu sambil menyerahkan berkasnya. Pria itu membacanya. "Wang Xiaomei, lahir tahun 90, berasal dari Provinsi Anhui, dan kamu lulusan dari Universitas Tsinghua." Gadis itu menganggukkan kepala. "Benar Pak." Pria itu heran. "Dengan pendidikan sebagus ini, kenapa kamu tidak diterima?" Gadis itu menjelaskan, "Pelamar lain memberikan uang kepada manajer Hana. Tetapi saya tidak punya uang. Ayah saya juga masih dirawat di rumah sakit. Selain itu, saya berasal dari pelosok desa." Manajer Hana bilang, "Orang seperti saya tidak pantas bekerja di sini." Pria itu terdiam sejenak. "Kamu tenanglah, saya adalah pemilik perusahaan ini. Di sini tidak pernah ada aturan meminta suap kepada siapapun. Ayo ikut saya ke ruang kantor. Istirahatlah sebentar, saya sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini." Beberapa saat kemudian, bos menyamar sebagai pelamar kerja. Ia menyerahkan berkasnya kepada manajer Hana. "Halo, saya datang untuk wawancara. Tolong lihat berkas saya." Manajer Hana bahkan tidak meliriknya. "Orang desa sepertimu tidak perlu diperiksa. Kalau ingin diterima bekerja, siapkan uang." Bos langsung menegurnya, "Apa kamu tidak takut kalau pemilik perusahaan mengetahui semua ini?" Manajer Hana langsung tertawa, "Bos kami sedang dinas keluar kota. Di perusahaan ini, kepala pabrik Chang yang berkuasa. Dia calon suamiku. Jadi jangan mencoba menakutiku." Bos hanya tersenyum. "Baik, kita lihat nanti apakah kamu masih berani berkata seperti itu." Bos keluar ruangan, lalu menelepon kepala pabrik Chang dan memanggil keduanya. Tak lama mereka pun datang. "Bos, kapan Anda kembali? Saya bahkan belum sempat menjemput Anda." Ia lalu memperkenalkan calon istrinya. Bos langsung menatapnya tajam. "Saya ingin tahu, apakah jabatan yang kalian dapat melalui prosedur yang benar?" Hana pun buru-buru berkata, "Maaf bos, saya tidak tahu kalau tadi orang yang saya mintai uang adalah Anda." Bos menunjuk Wang Xiaomei. "Gadis ini berpendidikan tinggi, tetapi kalian mengusirnya hanya karena tidak mau menyuap dan berasal dari desa. Tugas HR adalah mencari orang berbakat, bukan menjual jabatan demi uang. Kalian menerima suap, menyalahgunakan jabatan, memandang rendah orang lain. Segera kemasi barang kalian dan pergi."